Damang, Bu. Alhamdulillah dia udah. Biarin saya masuk ke sini. Kelihatannya Ibu sepertinya agak bingung gitu. Sepertinya ada masalah. Coba ada masalah apa, Bu? Ya Bu, alhamdulillah Ibu datang ke sini. Kebetulan saya juga ada yang mau dibicarakan. Tapi mohon maaf ya Bu apabila waktunya terganggu gitu. Iya, nggak apa-apa ya. Berarti kita sekarang ngobrol-ngobrol, curhat tentang masalah Ibu yang membuat Ibu bingung. Ya. Mudah-mudahan dengan obrolan kita ini membuat Ibu lega dan bisa masalahnya terselesaikan. Coba apa Bu masalahnya? Begini Bu, di kelas 1 ada siswa yang belum bisa membaca. Tapi kalau disuruh nulis itu suka susah. Oh gitu. Tapi anaknya rajin ke sekolah. Kalau dia tak pernah bolos selalu sekolah, tapi datang ke sekolah selain malas nulis jadi suka jahil sama temannya. Oh iya ya itu. Oh berarti kalau anak-anak yang lain sudah pintar baca mungkin ya Neng? Alhamdulillah sebagian besar udah Bisa baca. Ya masih ada sih Bu yang itu juga tapi enggak sejahil yang satu ini Bu. Siapa itu namanya? Namanya Apan. Oh iya Apan. Berarti Apan mungkin masalahnya dia belum bisa baca ya. Terus kadang-kadang jahil. Iya Bu. Terus tidak mau menulis juga gitu. Iya, Oh masalahnya iya. seperti itu. Nah itu mudah-mudahan ya. Coba kira-kira Ibu apa yang sudah Ibu lakukan untuk menghadapi Apan itu? Pas pertama Apan itu diberi pelajaran seperti yang teman yang lain. Iya. Tapi masih tetap tidak bisa. Setelah itu saya mencoba Bu memanggil anak itu duduk di samping saya. Oh di samping Iya, di Bu depan. guru, jadi di samping depan. Bu guru, Iya. ya. Dibimbing gitu, diberi tugas yang lain. Tulisannya juga dikasih yang beda sama temennya. Oh kalau misalkan temennya mah di papan tulis banyak mungkin gitu. Kalau banyak Apan- sih enggak ya Bu ya kalau Oh iya. cuma yang beda gitu ya, enggak sesuai dengan materi yang lain yang teman-teman lain. Iya. Materinya sesuai, tapi untuk Apan lebih diperkecil lagi. Iya. Oh alhamdulillah. Bagus berarti Ibu udah ada usaha untuk Apan supaya dia jadi bisa gitu. Sekarang mungkin ada yang lebih nggak Ibu selain itu? Apalagi coba yang Ibu usahakan supaya Apan tidak jahil atau Apan mau menulis selain disuruh ke depan, kira-kira apa lagi? Memberi perhatian khusus kepada Apan. Oh iya. Memberi perhatian kalau dia jahil sama teman sedikit-sedikit dipanggil namanya Apan, nggak boleh gitu, baru dianya nulis lagi. Oh iya, alhamdulillah. Gitu Bu. Selain dia dipanggil ke depan, dibimbing, pokoknya dikasih spesial enggak ya Bu ya, soalnya yang lain takutnya sirik gitu. Iya pasti ya. Tapi ya sedikitnya diberi perhatian. Iya, alhamdulillah. Berarti alhamdulillah, oh bagus itu usaha Ibu udah bagus, udah mungkin sekarang ada perubahan juga ya ke Apannya. Alhamdulillah ada sedikit perubahan, dia mau membaca. Iya. Meskipun baru bisa mengejal ya Bu sekarang, tapi alhamdulillah dari tadinya tidak bisa, sekarang menjadi bisa tahu huruf gitu. Itu bagus usaha Ibu istilahnya mengacu bahwa anak menurut ya. Jadi dengan tadi dikasih pelajarannya beda, tulisannya tidak banyak dengan temannya, terus sudah duduk di depan, itu sudah hal yang sangat luar biasa, sangat bagus gitu menurut saya. Coba sekarang komitmen Ibu setelah supaya anaknya lebih bagus, kira-kira apa lagi coba? Selain memanggil Duduk di depan ya. Terus insya Allah untuk kedepannya mungkin akan memanggil orang tuanya Bu supaya diberi bimbingan khusus juga di rumah, supaya dapat
membantu Iya. lebih bisa membaca lagi. Iya, iya bagus, berarti bagus juga itu, berarti ada kerjasama ya dengan orang tua. Mungkin anak kecil itu, anak kelas 1 itu emang tidak hanya oleh gurunya ya, tapi harus kerjasama dengan orang tua ya. Iya. Berarti di rumahnya juga dibimbing secara rutin atau secara Iya. khusus gitu ya. Iya. Oh ya, itu bagus sekali. Saya ingin tahu juga ini dari awal yang akan Ibu laksanakan kepada APAN ini, ingin lebih rinci komitmennya bagaimana? APAN itu diberi perhatian secara khusus Iya. dengan cara dipanggil ke depan atau saya sendiri yang menghampiri tempat duduknya. Oh iya. Jadi lihat perkembangannya sampai sejauh mana, apakah APAN sudah bisa mengikuti materi pembelajaran dengan baik atau belum. Insya Allah saya akan membimbingnya lagi lebih baik. Alhamdulillah, sangat bagus sekali. Ya mudah-mudahan Bu dengan obrolan kita ini ya, dengan obrolan diskusi kecil ini bisa menjadi ada perubahan kepada anak ya, terutama kepada APAN. Mudah-mudahan mungkin APAN nantinya dengan usaha Ibu ini, dengan kerjasama dengan orang tua, APAN bisa membaca dengan cepat dan menulisnya juga bisa lebih rapi. Dan kan kelas 1 ini ya mungkin target sampai kenaikan kelas hanya bisa membaca menulis dulu ya Bu ya. Ya. Alhamdulillah, sangat salut Ibu kepada Ibu. Ya, saya juga terima kasih Bu. Ya. Dengan adanya obrolan bersama Ibu, saya menjadi merasa lebih lega gitu. Jadi insya Allah untuk kedepannya akan berusaha lebih baik lagi supaya menjadi memberikan bimbingan kepada ya APAN, atau bukan hanya kepada APAN saja, kepada murid yang lainnya juga yang belum bisa membaca, supaya menjadi anak yang lebih rajin membaca dan lebih baik lagi. Iya, alhamdulillah Bu, mudah-mudahan rencana Ibu bisa berjalan dengan baik dan mudah-mudahan APAN bisa cepat membaca. Terima kasih ya waktunya. Mudah-mudahan pokoknya mudah-mudahan bisa lebih baik segalanya. Ya, Bu, terima kasih juga saya sudah Ya. dapat obrolan yang lebih baik dari Ibu. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, secara pengamatan barusan yang dilakukan proses coaching yang dilakukan oleh Bu Elis dan coachingnya, alhamdulillah secara garis besar alur ceritanya berjalan dengan baik, dimulai dengan tujuan, kemudian identitas, bahkan ditutup dengan tanggung jawab yang harus dilakukan. Nah, prosesnya sangat natural sekali ya, dan permasalahan yang disampaikan juga memang real kejadian yang dialami oleh Koci. Nah, sehingga itu menjadi sebuah aksi nyata pelaksanaan proses coaching yang dilakukan oleh Bu Elis, dan juga penyelesaiannya pun memang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran yang terjadi. Nah, hal ini pun diharapkan untuk kedepannya menjadi sebuah proses yang berkelanjutan terus-menerus, supaya menjadi sebuah solusi ataupun alur solusi pemecahan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran. Saya kira itu untuk ulasan dari pengamatan saya dalam proses coaching yang dilakukan oleh Bu Elis dan Bu Lisna. Terima kasih, semangat, dilanjutkan lagi untuk lebih terus belajar proses coaching yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.